Shalom semuanya yang dikasihi dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Selin Vera Amadea dari Universitas Wijaya Putra dengan program studi Ilmu Administrasi Publik. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Stereo dalam Hati. Pilih mana yang kamu dengar. Di sini yang saya bawakan ada dalam 2 ayat saja, yaitu Yohanes 10 ayat 27 dan juga Roma 12 ayat 2. Jadi sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan stereo? Tentunya stereo ini adalah penggunaan dua saluran suara dari kanan atau kiri untuk menciptakan ilusi suara yang mirip dengan cara manusia mendengar. Jadi stereo ini ibaratnya seperti benda yang mampu menyalurkan suara sehingga dapat kita dengar. Misalnya saat kita mendengarkan lagu, ketika suaranya kacau, kita akan pasti mengganti channel tersebut, mengganti judul lagunya, atau mungkin membesarkan volume atau mengecilkan volume. Nah, jadi hidup kita ibaratkan seperti itu. Kita hidup di dunia yang penuh dengan suara-suara. Misalnya saat pagi kita terbangun dari tidur dan kita mendapatkan tugas atau mungkin beban atau mungkin tanggung jawab, itu juga merupakan salah satu suara. Sehingga suara-suara itu akan membuat playlist dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga kita pasti akan mempertanyakan kira-kira suara siapakah yang akan kita dengar. Jadi di dalam Yohanes 10 ayat 27 di situ terdapat kata mengenal. Mengenal di sini bukan berarti hanya sekedar pernah dengar atau pernah tahu saja, tetapi memang benar-benar bisa membedakan suara yang benar dan yang asing. Jadi itu ibaratnya seperti domba yang telah mengenal suara gembalanya di tengah-tengah padang gurun yang luas. Dan kita pun juga sama, kita dipanggil untuk tahu suara Tuhan di tengah kebisingan dunia. Ketika banyak suara yang mendesak, yang ingin merusak hati kita, ingin masuk ke dalam pikiran kita, mengacaukan diri kita coba berhenti sejenak dan kita mulai memikirkan apakah ini suara dari Tuhan atau suara dari duniawi. Di dalam Roma 12 ayat 2, Tuhan tidak sekedar ingin kita hanya mengenal suaranya saja, tetapi kita juga harus hidup sesuai dengan suaranya. Dan itu juga bukan proses yang instan. Kita semua harus perlu menyadari bahwa di dunia ini terus berubah, tidak ada yang sama, tidak ada yang tetap, dan suara di dalamnya terus mencoba untuk mendorong kita agar menjadi serupa dengan dunia. Contohnya kita mengejar hal-hal yang duniawi, misalkan ingin menjadi famous atau mungkin berusaha mengunggulkan diri di mata orang lain. Itu sebenarnya bukan ukuran dari Tuhan, tetapi ini hanya ukuran dari manusia saja. Semua ini tidak ada gunanya karena Tuhan berkata, jangan jadikan dunia sebagai acuan hidup kita atau kompas hidup kita. Cara kita mengatasi kebisingan di dunia ini yaitu yang pertama, tentunya kita menciptakan waktu tenang untuk Tuhan. Misalnya kita menyisakan waktu 5-10 menit saja untuk bisa ngobrol sama Tuhan tanpa ponsel, tanpa medsos. Intinya kita mau fokus untuk berbicara sama Tuhan. Dan di dalam keheningan ini kita pasti akan merasakan bahwa ini merupakan bimbingan dari Tuhan. Yang kedua, tentunya selalu menggunakan firman Tuhan sebagai kompas hidup kita. Tuhan itu berbicara melalui firman, sehingga Alkitab bukan sekedar untuk dibaca saja, tetapi sebagai kompas hidup kita. Setiap kita mengalami kebingungan, tentunya Alkitablah satu-satunya panduan untuk kita tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Yang ketiga, tentunya berdoa untuk bisa mendengar dan bukan hanya meminta. Jadi doa ini bukan sekedar tempat kita untuk menyuarakan daftar permintaan kita, tetapi doa ini merupakan tempat kita untuk bisa mendengar Tuhan berbicara melalui hati dan pikiran kita. Jadi saat kita berdoa, kita itu harus berada dalam posisi yang susah maupun senang. Lalu yang keempat, melakukan disiplin spiritual yang mengurangi noise atau gangguan di dalam dunia.
Hal ini ditimbulkan dari medsos atau komentar orang lain, hiburan tanpa jeda. Ini bisa menutup ruang hati kita sehingga kita tidak bisa mendengar suaranya Tuhan. Yang kelima, bertumbuh dalam iman dan juga komunitas yang sehat. Hidup kita di sini tentunya memerlukan komunitas yang sehat, contohnya seperti komsel ataupun ibadah anak pemuda atau youth, atau mungkin komunitas-komunitas lain yang bisa sama-sama membangun. Dalam komunitas ini berfungsi sebagai jembatan agar apa yang kita dengar itu selaras dengan firman-Nya. Jadi saat kita mengalami kesulitan, disitulah komunitas yang sehat akan memberikan support dan juga bisa mendoakan kita. Jadi di dalam firman Tuhan yang cukup singkat ini, saya belajar dan juga akan menerapkan bahwa di dalam dunia ini tidak ada suara-suara yang bisa kita dengar selain suaranya Tuhan. Dan saya juga telah menerapkan melalui komunitas-komunitas yang sehat seperti cell group, ibadah komsel, ataupun ibadah youth. Itu akan membuat relasi saya menjadi lebih berkembang lagi, dan saya juga mendapat support dari teman-teman rohani, mendapat doa, dan juga kita sama-sama berkembang untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Sebagai ayat penutupnya, di dalam Yeremia 31 ayat 3, Tuhan telah mengatakan bahwa Ia mengasihi kita semua dengan kasih yang kekal. Tuhan ingin kita hidup bukan sekedar untuk menjadi hidup biasa atau sekedar anak muda biasa, tetapi bisa menjalani hidup sesuai dengan irama yang dimau Tuhan setiap hari. Sekian firman yang sangat singkat ini, kiranya Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Terima kasih.